Bima Sakti tidak memasang para pemain diaspora. Altaf, anak kelahiran dari Bandung yang saat ini berada di akademinya Barcelona, akhirnya mengalami kekalahan saat melakoni laga uji coba ataupun training yang dilaksanakan di Jerman. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Jadi kali ini kita akan membahas seputar tim nasional Indonesia, baik yang senior maupun yang U17. Yang pertama, saya ucapkan selamat karena sebentar lagi timnas Indonesia akan mendapatkan satu tambahan pemain yang luar biasa. Siapa lagi dia? Dia adalah Jai Itzes. Ini sudah fix dan ternyata nggak seperti para pemain-pemain naturalisasi yang lainnya itu cukup membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi saat ini JICS datanya udah masuk ke Kemenkumham, dan saya yakin nanti ketika proses ini sudah selesai, maka di bulan Januari maka JICS ini akan bisa bergabung dengan tim nasional senior untuk melakoni laga Piala Asia. Seru ini kayak erek. Jadi memang kita harus perlu adanya perombakan ataupun penambahan pada pemain tim nasional Indonesia. Secara pada bagian lini belakang kita tahu Jordi Amat, pikiran saya Thomas Jordi kayak artis sinetron. Kita tahu Jordi Amat ini mempunyai umur saat ini udah 31 tahun. Jadi umur itu faktor yang bisa mengurangi fisik ataupun yang lainnya. Sintayong kali ini gerak cepat. Ada beberapa pemain yang disodorkan kepada Sintayong yang salah satunya disetujui adalah JICS. JICS ini mempunyai kemampuan yang istilahnya nggak pada satu titik. Jadi JICS ini bisa dipasang di central back dan juga bisa dipasang di bagian gelandang bertahan. Jadi JICS ini bisa dipasang tengah ataupun belakang, mempunyai kemampuan yang sama. Dia mempunyai permainan ala Eropa banget pokoknya. Jadi memang perlu ada regenerasi untuk persiapan seperti yang sering saya bilang, bahwa setiap tim nasional itu harus mempunyai lapis-lapis berikutnya yang mempunyai kemampuan yang hampir sama, setidaknya 99%. Jadi ini berita yang luar biasa. Biasanya kita untuk menunggu naturalisasi memerlukan proses yang cukup lama, dan ini fix A1 JICS bergabung untuk timnas Indonesia karena saat ini datanya udah masuk di Kemenkumham. Oke, itu berita yang istimewa hari ini. Berikutnya kita berpindah untuk timnas U17 persiapan Piala Dunia. Kali ini timnas U17 sedang melakoni pelatihan di Jerman. Sudah 3 pertandingan dilakoni, 1 kali kalah dan 1 kali kalah dan 2 kali menang. Ada salah satu nama yang dipasang oleh pelatih Bima Sakti, yaitu ada Wilber Halim kalau nggak salah. Dia anak dari Kalimantan yang saat ini dia juga sedang membela tim juniornya Sao Paulo dan pernah mengangkat trofi di sana. Dia dipasang mulai pertandingan 1, 2, 3 tidak pernah tergantikan dan permainannya luar biasa. Selain dia itu sebenarnya berada di belakang atau di back, dia bisa melakukan akselerasi terobosan ke depan untuk membuka ruang dan akhirnya bisa menciptakan sebuah gol. Jadi mempunyai insting yang luar biasa, dan gayanya pun gaya Brasil banget gitu kan. Ada yang namanya Halim, itu bagus lah, untuk progresnya bagus, 1 kali kalah 2 kali kemenangan. Tapi sebenarnya di dalam timnas U17 ada beberapa pemain diaspora, tidak hanya 1, ada 3. Salah satunya Altaf. Altaf itu anak kelahiran dari Bandung. Ketika usia 5 tahun dia udah berpindah lokasi di Amerika. Kemudian dia benar-benar mempelajari sepak bola, pengen banget menjadi seorang pemain sepak bola. Dia akhirnya masuk ke akademi Barcelona. Kemudian dengan berbagai seleksi akhirnya dia lolos masuk ke timnya Barcelona juniornya pastinya.
dia juga masuk, dipanggil dan disetujui oleh STY untuk bergabung di timnas U17, tapi sayangnya dia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk bermain. Harusnya ini kesempatan untuk membuktikan apa sih yang didapat ilmu dari Akademi Barcelona. Seharusnya itu diaplikasikan, atau setidaknya 5 menit atau 10 menit. Kalau memang benar-benar gak suka dengan para pemain naturalisasi ataupun diaspora, ya setidaknya kalau sudah direkrut ya dipasang lah. Kalau hampir semua rata-rata pemainnya itu semua mengenyam ilmu sepak bola yang ada di Indonesia, maka kali ini cobalah beberapa pemain yang ilmunya didapetin dari Eropa ataupun Amerika Latin itu diterapkan. Apakah ada perbedaan? Apakah ada pengaruhnya untuk timnas Indonesia? Maka sebenarnya itu patut untuk diberikan ruang untuk para pemain-pemain diaspora ini. Untuk Coach Bima Sakti, saya tetap yakin semoga Coach Bima Sakti nanti mampu untuk memberikan permainan-permainan yang atraktif, yang luar biasa, terutama fisik dan mental yang benar-benar sudah teruji, mampu bersaing dengan tim-tim dari Eropa dan Amerika Latin. Karena nanti pada pertandingan pertama pembuka yang akan dilaksanakan di Gelora Bung Tomo Surabaya, Indonesia itu akan menghadapi langsung negara dari Amerika Latin. Saya agak lupa, Paraguay atau Uruguay atau Ekuador, lupa saya, sorry saya lupa. Yang jelas tim dari Amerika. Jadi ini bukan untuk sebuah ajang uji coba ketika Piala Dunia ini bergulir, akan tetapi ini adalah ajang untuk meraih prestasi. Jadi manfaatkan pemain-pemain yang mempunyai pengalaman-pengalaman di luar negeri. Kalau Coach Bima Sakti tetap yakin pada para pemain lokal, ya nggak masalah. Yang terpenting itu nanti benar-benar memberikan hasil yang maksimal. Karena bagi saya pelatih luar negeri atau pelatih lokal, kalau dia mampu memberikan yang terbaik dan memberikan sesuatu yang luar biasa untuk timnas Indonesia, saya akan tetap dukung 100%. Tapi kali ini ayolah Coach Bima Sakti sedikit berlapang dada, cobalah diturunkan para pemain-pemain diaspora itu agar kita tahu apakah ada pengaruhnya atau sebaliknya. Kalau memang pemain diaspora ataupun naturalisasi ini nggak ada pengaruhnya untuk tim nasional, nggak dipasang juga nggak masalah gitu. Jadi kali ini untuk sebenarnya kalau kapasitas saya memberikan sebuah saran kepada Coach Bima Sakti kayaknya juga lucu banget, karena setidaknya kapasitas saya dengan Coach Bima Sakti ya beda jauh lah. Kita hanya sebagai pecinta sepak bola, pecinta timnas, ya setidaknya ada, kalaupun ada sesuatu yang kayaknya menurut netizen kurang, ya saya hanya perlu menyampaikan saja. Tapi dari keseluruhan pertandingan kemarin yang sudah dilakoni di Jerman, ketika Indonesia melakukan 3 pertandingan, 1 kalah dan 2 kali seri menang, itu saya kira sudah pertandingan yang luar biasa, karena di sana itu bertandingnya melawan bukan under 17 tapi di sana itu U19. Jadi luar biasa lah. Semoga nantinya benar-benar permainan indah, taktikal, mental, kedisiplinan dan fisik ini nanti benar-benar ditunjukkan tim pemain-pemain yang dipilih oleh Coach Indra Safri. Coach Bima Sakti. Saya terbawa-bawa Coach Indra Safri dulu sih. Jadi tetap dukung tim nasional, tetap salam sehat, salam waras, dan tetap bahagia. Oke, salam sehat, salam waras dari Cak Arudi.